Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Dona Asyifaur Rahma dari kelas 1A Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan khususnya untuk matkul Kondas IPS, yaitu dengan materi tentang agama, ras, dan etnik. Mari kita ke pembahasannya. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian. Pengertian agama yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak kacau dan tidak pergi. Sedangkan pengertian dari ras yaitu suatu perbedaan yang mendasarkan pada ciri fisik, golongan keturunan, dan semua kelakuan bawaan yang ada pada diri seseorang. Dan pengertian etnik berasal dari kata bahasa Yunani ethnos yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang, kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Sedangkan ras yaitu ras Negroid, ras Papua Melanezoid, ras Melayu Mongoloid, ras Wedodoid. Dan pada etnik yaitu jumlah suku bangsa atau etnis di Indonesia. Menurut Si van Vollenhoven, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah 316 buah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Konjaningrat sekitar 119 buah. Dengan adanya berbagai macam agama, ras, dan etnik di Indonesia akan menciptakan keberagaman pada masyarakat Indonesia. Namun keberagaman tersebut pasti ada tantangannya. Contoh tantangan dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama, ada tragedi Sampit pada tahun 2001. Tragedi Sampit adalah kerusuhan yang amat mengerikan yang melibatkan dua suku, yaitu suku Dayak dan suku Madura. Tercatat 500 orang tewas dan 100 orang diantaranya mengalami pemenggalan kepala. Yang kedua, konflik antar agama di Ambon tahun 1999. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa, namun muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada, yaitu kesalahpahaman yang timbul antara dua pemuda yang kebetulan berbeda agama dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan kelompoknya. Maka dari itu, agar negara kita selalu aman dan terhindar dari perpecahan, kita harus memiliki strategi merawat kebinekaan. Yang pertama, menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kepulauan Karimun Jawa. Saling menerima kehadiran kelompok atau suku lain dengan keragaman agama dan budaya yang melekat, menunjukkan bahwa masyarakat Karimun Jawa sangat menjaga nilai-nilai kebinekaan. Dalam hal ini, tiga suku utama, Jawa, Bugis, dan Madura, yang mempunyai peran penting dalam pembentukan awal masyarakat Karimun Jawa. Yang kedua, ada merawat kebinekaan dan menjaga keindonesiaan di Kepulauan Natuna. Letak Natuna dekat dengan Singapura dan Malaysia. Dengan begitu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda tetapi tetap satu tujuan. Landasan inilah tentunya yang digunakan masyarakat dalam menciptakan suatu kerukunan dalam membangun toleransi. Sebagai muslim, kita harus tetap melihat pandangan Islam terhadap perbedaan sara. Yang pertama, toleransi dan tasamuh. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris tolerance atau tolerantia dalam bahasa Latin. Tasamuh berisi harapan pada satu pihak untuk memberi dan mengambil secara sekaligus. Yang kedua, toleransi sebagai ajaran Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan di antara manusia, baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama merupakan fitrah dan sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tujuan utamanya adalah supaya di antara mereka saling mengenal dan berinteraksi. Yang ketiga, toleransi dan pluralitas agama.
agama bisa berfungsi terhadap masyarakat yang pluralistis dan tidak saling berbenturan. Masalahnya tentu bukan karena agama itu datang built-in dengan konflik dan tampil asosial, tetapi karena sering dilihat bahwa para pemeluknya telah mengekspresikan kebenaran agamanya secara eksklusif dan monolitik. 4. Toleransi dan kerukunan. Kesadaran untuk hidup rukun dan bersaudara di antara para pemeluk agama merupakan cita-cita dan ajaran fundamental dari masing-masing agama. Kasih dan damai merupakan jantung ajaran agama karena merupakan kebutuhan kemanusiaan. Al-Quran mencoba mengembangkan moralitas tertinggi di mana perdamaian merupakan komponen terpenting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Bye bye.